Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumil hudah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, akhina fillah, akhina fillah, minal mustami'in wal mustami'at wal muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang Al-Fakir muliakan, bil khususiyah keluarga besar Yayasan Pendidikan Ibnu Aqil Ibnu Sina IAIS, juga keluarga besar almarhum almarhumah, juga yang Al-Fakir hormati keluarga besar daripada Sabiluluman, dan juga seluruh jajaran kepengurusan Yayasan Pendidikan IAIS. Bil khususiyah para alim ulama, para asatid, para asatidah, para muallimin, para muallimah. Semoga kita semua mendapatkan karunia juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mendapatkan syafaatnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua berkumpul di tempat ini, di majelis ini, yang mana mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini mendapatkan daripada keberkahan majelis-majelis keutamaan, majelis-majelis kebaikan, yang mana baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa di alam dunia ini ada yang dinamakan taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Taman-taman surga mungkin yang kita ketahui ada di kota Madinah, namanya Taman Surga atau Raudhatul Jannah, yang ada di sebelah makomnya Nabi. Nabi bersabda, di antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jinan, itu adalah taman daripada taman-taman surga. Tapi yang dimaksud oleh Nabi taman surga itu bukan hanya taman surga yang ada di Madinah, tapi Nabi mengatakan apabila ada suatu tempat, baik itu rumah,
baik itu masjid, baik itu madrasah, baik itu lapangan, baik itu kebun, atau apapun tempat, yang mana tempat tersebut dipakai untuk majelis-majelis pengajian, untuk majelis-majelis keutamaan, majelis-majelis kebaikan, itu disebut juga taman-taman surga. Nabi setelah sholat subuh, lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa nanti akan banyak sekali taman-taman surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Lalu Nabi mengatakan, tempat apapun, lapangan apapun, ruangan apapun yang dipakai untuk majelis ilmu, untuk majelis pengajian, maka tempat itu adalah disebut dengan taman-taman surga. Lalu Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ya sahabati, wahai para sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga itu, maka duduklah walaupun sejenak, maka hadirlah walaupun sesaat. Karena hadirmu, dudukmu di taman-taman surga itu akan menjadikanmu nanti duduk di surganya Allah di yaumul akhir. Jadi tempat-tempat pengajian, tempat-tempat majelis ilmu disebut juga taman-taman surga. Memang sekilas pandangan sababiahnya, kita duduk hanya di terpal biasa, kita duduk hanya di karpet, kita duduk hanya di tembok, kita duduk hanya di lantai, kita duduk hanya di tanah. Memang sebagian pandangan, sekilas mata kita duduknya di sana. Tapi hakikatun minallahi ta'ala, hakikatnya mungguh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini sedang duduk daripada taman-taman surga. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, saya digerakkan hati saya, kaki saya, badan saya, ruhani saya, jasmani saya, batin saya digerakkan olehmu untuk hadir, untuk duduk di taman-taman surga. Dan semoga kelak menjadi saksi akan diriku bisa duduk di taman surgamu. Jadi majelis-majelis seperti ini, acara-acara seperti ini, kan kadangkala kalau kita pergi dari rumah suka ditanya, Neng mau kemana, Mamah mau kemana, Bapak mau kemana, Aa mau kemana. Kita jawabnya mau tolaban, kayak gitu kan? Tolaban itu tolaban apa? Kan pasti di dalam hati kita meyakini kita itu mau menghadiri pengajian. Judulnya bisa beberapa judul, judulnya bisa berupa-rupa judul, judulnya bisa dirubah-rubah. Judulnya bisa diganti pakai maulid, judulnya bisa diganti pakai Isra Mi'raj, judulnya bisa diganti pakai haul akbar, judulnya bisa diganti pakai silaturahmi dan lain-lain. Itu hanya judul saja. Tetap saja di dalamnya adalah pengajian. Tetap saja di dalamnya adalah majelis ilmu. Maka kita duduk di sini, hakikatnya kita sedang duduk di taman surganya Allah. Alhamdulillah. Allah. Bahkan baginda Nabi pun di suatu keterangan, bahkan dikutip di dalam kitab Majalisul Asrar, juga dikutip di dalam kitab Durratun Nasihin, karangan Al-Imam Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbuyi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengutip suatu cerita
bahwa dikatakan suatu hari baginda Nabi sedang melakukan perjalanan ke negeri Syam. Mungkin kalau sekarang negeri Syam itu adalah salah satunya daripada Jordan, Palestina, Israel dan lain-lain. Dulu baginda Nabi mengunjungi negeri Syam, lalu baginda Nabi memasuki sebuah masjid. Begitu baginda Nabi memasuki sebuah masjid, terlihat di dalam masjid itu ada 3 kelompok, ada 3 golongan yang semuanya sedang mengerjakan ibadah, yang semuanya sedang melakukan amal soleh. Tidak ada yang sedang melakukan hal-hal yang tidak keluar daripada amal soleh dan ibadah. Kelompok yang pertama sedang mengerjakan sholat, kelompok yang kedua sedang mengerjakan zikir, kelompok yang ketiga sedang mengerjakan kajian-kajian ilmu. Lalu baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah 3 kelompok ini, 3 golongan ini semuanya adalah kelompok yang bagus, kelompok yang mulia di hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata baginda Nabi, tapi diriku lebih suka kelompok yang ketiga. Lalu baginda Nabi berjalan, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kelompok mana yang engkau sukai? Di antara 3 kelompok yang sedang salat, yang sedang zikir, yang sedang ngaji. Lalu baginda Nabi berjalan, lalu baginda Nabi duduk di kelompok ketiga, yaitu kelompok yang sedang ngaji. Kelompok yang sedang ngaji. Lalu baginda Nabi berkata lagi kepada para sahabat, 3 kelompok ini memang semuanya ada sedang mengerjakan hal yang mulia, sedang mengerjakan ibadah, sedang mengerjakan hal-hal yang bagus, sedang mengerjakan amaliyah-amaliyah soleh, dan semuanya diagungkan juga dimuliakan oleh Allah. Tapi kumpulan majelis ilmu, kumpulan pengajian lebih-lebih lagi diagungkan dan dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita sering merayakan daripada memperingati kelahiran atau maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seringkah kita mengamalkan amalan-amalan yang paling disukai oleh Nabi? Karena amalan-amalan banyak sekali, amalan-amalan ibadah, amal soleh itu banyak. Salah satunya tersenyum kepada orang lain, itu kan amalan soleh. Baginda Nabi menganjurkan, bahkan baginda Nabi menyunnahkan, hukumnya menjadi sunnah kalau kita bertemu dengan orang lain, bertatap muka dengan orang lain, kita harus memberikan senyuman kepada orang lain. Bukan senyuman sinis, tapi senyuman yang manis, yang mana orang lain kalau lihat kita jadi bahagia. Coba kalau kita sedang duduk atau anak-anak muda sedang nongkrong gitu kan, lalu kita lewat ke depan orang yang sedang nongkrong, yang sedang kumpul-kumpul, kita lewat di sana, lalu wajah kitanya cemberut, kira-kira orang akan menganggap kitanya sopan atau enggak? Sopan atau enggak? Mungkin kalau ada yang sedang nongkrong terus kita lewat depannya, nggak bilang punten, nggak senyum, nggak apa, lewat doang, orang lain pasti ngiranya yang enggak gitu. Apalagi kalau lebih nggak sopan, bisa sampai orang lain mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahkan kata-kata hewan bisa keluar, gitu kan? Ada orang nih lagi kumpul, kita lewat, terus kita kepada orang yang nggak kumpul itu nggak punten, nggak apa terus kita lihat, orang lihat
kita lihat, tapi lihatnya sambil cemberut, sambil melotot, pasti orang yang menatap kita yang sedang nongkrong, lihat kita yang lewat, pasti bilangnya goblok jeleknya. Kayak gitu kan, bisa sampai kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang nongkrong, nih orang lagi pada stres, lagi pada pusing, terus kita lewat, terus sambil kita punten, sambil senyum, yang lagi stres pun nggak bakalan marah-marah. Betul nggak? Itu ajaran dan sunnah daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah amaliyah-amaliyah, banyak sekali yang dianjurkan dan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada amalan-amalan yang paling disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Salah satunya yang tadi, ketika di suatu tempat ada 3 kelompok yang semuanya sedang mengerjakan ibadah, tapi Nabi duduk di kelompok yang ketiga. Dalam artian bukan Nabi tidak suka sholat, kita sering mendengar daripada manakib-manakib, kisah-kisah, riwayat-riwayat, juga kita sering mendengar daripada kitab-kitab Qissatun Nabawi, juga diterangkan di kitab-kitab kisah Nabi, di dalam kitab Rahiqul Maktum dan lain-lain. Nabi sholatnya bisa sampai kakinya bengkak. Berarti bukan Nabi tidak menyukai orang yang sedang sholat. Lalu ada kelompok yang sedang zikir, Nabi lewat saja. Bukan maksudnya Nabi tidak suka zikir. Dikatakan oleh para ulama ahli riwayat, juga dikatakan oleh para ulama ahli hadis, bahwa Nabi beristighfar tidak pernah kurang daripada 1000 kali. Allah. Bahkan para sahabat pun mengatakan Nabi tidak pernah kurang sehari semalam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dari 700 kali. Itu Nabi loh. Itu Nabi. Kita baru sholat sunat 1 kali saja sudah terasanya tobat kita diterima oleh Allah. Kita baru istighfar 10 kali saja, rasa-rasanya dosa kita sudah dihapus semuanya oleh Allah. Itu perasaan siapa? Perasaan kita. Loh, ini Nabi loh. Bahkan bukan hanya Nabi, gelarnya saja kita sering mendengar, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Rajanya para nabi, rajanya para rasul. Istighfarnya setiap hari tidak kurang dari 1000. Ini rajanya rasul, rajanya nabi loh. Taubatnya tidak pernah kurang dalam sehari semalam 700 kali. Allah. Berarti Nabi bukan tidak menyukai apa? Bukan tidak menyukai zikir. Setiap harinya selalu berzikir, basah lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi melewati kelompok yang suka zikir bukan karena Nabi tidak suka zikir. Tapi Nabi lebih menyukai hal-hal yang berbau ilmu. Kita sholat itu ibadah mulia, kita di hadrat Allah. Kita berzikir, kita bertaqarrub, membaca tahmid, tahlil, gitu kan, membaca istighfar, bersyukur, membaca hamdalah, itu menjadi ibadah dan derajat kita luhur di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngaji, ya bahasa singkatnya ngaji, kalau kita ngaji itu di hadrat Allah mulianya lebih lagi. Karena apa? Imam Ibnu Ruslan radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Zubadnya menerangkan, wa kullu man
bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengajar, siapa orang yang mengamalkan suatu ibadah, siapa orang yang sedang melakukan ibadah tapi tidak memakai ilmunya, maka ibadah tersebut tidak ada apa-apanya di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu harus pakai ilmu. Ibaratkan kita pakai motor atau pakai mobil, terus kita pakai motor, pakai mobil, jalan di jalan raya, tidak tahu akan tata tertib lalu lintas, otomatis begitu ada polisi sedang operasi bakalan gimana? Ya ditilang. Karena apa? Tidak tahu peraturan lalu tidak tahu lalu lintas. Hanya taunya make saja. Pakai motor tahu, cara pakai mobil tahu, tapi peraturan lalu lintasnya nggak tahu. Maka akan apa? Akan ditilang. Mungkin nantinya bakalan setumpuk surat tilang di rumah kita. Karena sering apa? Karena sering ditilang. Karena tidak tahu peraturan lalu. Begitupun kalau kita sholat, kita baca Quran, ya, kita sholat, kita baca Quran, tidak mematuhi peraturan lalu lintas Quran, tidak mematuhi peraturan lalu lintas sholat, ditilang sama malaikat. Begitu kita datang ke akhirat, setumpuk surat tilang kita dari malaikat. Karena apa? Karena sholatnya tidak mematuhi peraturan lalu lintas sholat. Baca Qurannya tidak mematuhi peraturan lalu lintas baca Quran. Kalau kata santri, kalau kita sholat nggak pakai ilmunya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sering kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat, Allah Ta'ala menyediakan sebuah neraka. Neraka itu ada 8 tingkatan. Yang paling keras, yang paling gak enak adalah neraka jahanam. Tapi Allah Ta'ala membuat tidak hanya neraka jahanam. Allah Ta'ala membuat 7 tingkat neraka. Salah satunya ada yang dinamakan neraka wel. Dan Allah Ta'ala membuat surga itu tidak satu, ada 8 tingkatan surga. Ada yang dinamakan surga Firdaus, surga Aden, surga Adnan, gitu kan, surga Jannatul Ma'wa, dan lain-lain. Banyak sekali tingkatan surga. Nah, Allah Ta'ala menyediakan sebuah neraka, yang mana neraka ini namanya adalah neraka apa? Neraka wel. Buat siapa ini neraka wel? Bukan buat orang yang maksiat, bukan. Buat orang yang melakukan dosa, bukan. Buat orang kafir, bukan. Buat siapa? Buat orang yang mengerjakan salat. Allah. Oh, kalau gitu udah aja nggak usah sholat. Orang yang sholat dimasukkan kemana kok? Ke neraka wel, udah aja gitu, nggak usah apa? Nggak usah sholat. Allah. Berarti kalau orang berkata seperti itu, orang tersebut tidak punya apa? Tidak punya akal. Jadi kalau dalam bahasa Sunda disebutnya hukum cacak-cacak. Tahu ibu hukum cacak-cacak? Tahu nggak? Hukum cacak-cacak. Cacak-cacak nu sholat asup ka komo lamun tan gitu disebutnya hukum cacak. Allah, itu sholatnya yang bagaimana dulu gitu, yaitu sholatnya tidak mematuhi peraturan lalu lintas sholat. Orang baca Quran gitu kan, orang baca Quran, kata santri, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asim. Orang yang baca Quran tidak memakai peraturan lalu lintas baca Quran, boro-boro jadi pahala baca Qurannya, yang ada jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas baca Quran. Makanya amalan yang paling disukai oleh baginda Nabi yang pertama adalah amalan mencari ilmu. Makanya Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah, kejarlah ilmu walaupun ke negeri. Bukan maksudnya kita harus ke negeri mana, bukannya maksudnya harus kita ke negeri Cina. Jadi ibaratnya gini, meskipun jauh ilmu itu kita kejar. Jadi ilmu itu bukan mendatangi kita, tapi kita yang harus mendatangi. Kita nongkrong saja di rumah gitu kan, diem saja di rumah, bakalan dapat ilmu nggak? Enggak. Oh, malam ini ada pengajian nih, tapi kitanya diem saja, nggak bakalan dapat. Jadi ilmu itu dikejar, bukan mengejar. Dikejar. Karena amalan mencari ilmu adalah amalan yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan yang kedua yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkumpul dengan orang fakir miskin. Imam Ja'far Shadiq Al-Barzanji radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu wa yuhibbul fuqara'a wal masakin. Nabi, akhlak Nabi, kebiasaan Nabi yang paling disukai oleh Nabi adalah berkumpul dengan fakir miskin. Yuhibbul fuqara'a wal masakin. Yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Nabi adalah berkumpul, duduk bersama fakir miskin. Kalau kita kan kebalikannya, kalau ada orang yang kaya gitu kan, kita senang duduk di sana. Kalau ada orang yang miskin, kita apa? Kita jauhi. Ibaratkan kalau orang zaman sekarang kalau buat hajatan, apakah itu hajatan pernikahan, hajatan khitanan dan lain-lain, kalau buat hajatan kita orang hajatan sekarang kan judulnya walimah kan. Kalau nikahan disebutnya walimatul urus, kalau khitanan disebutnya walimatul khitan. Kan judulnya syukuran. Tapi yang suka zaman sekarang itu, yang banyak yang Al-Fakir dengar, Al-Fakir lihat itu, gimana caranya supaya hajatan balik modal. Bener gak? Makanya yang dikasih surat undangan itu yang nantinya bakalan ngasihnya 50.000, 100.000 gitu kan. Allah. Tapi tetangga sebelah yang fakir, yang miskin, gak kita kasih undangan karena kita tahu makannya banyak gitu kan, ngamplopnya dikit. Tapi kalau orang konglomerat, orang-orang kaya, ngamplopnya banyak, makannya dikit. Betul nggak? Itu luar dari kebiasaan dan kecintaan, juga akhlak amaliyah baginda Nabi Muhammad Allah. Sedangkan baginda Nabi kesukaannya adalah berkumpul, duduk bersama fakir miskin. Makanya acara ini juga acara ini selain daripada maulid, selain daripada haul, selain itu ada di sini salah satu temanya yaitu menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Itu juga maulid. Alhamdulillah. Jadi bagusnya kalau acara maulid itu seperti ini, bukan hanya maulid tapi sambil menyantuni anak yatim, sambil menyantuni fakir miskin. Karena itu adalah amaliyah yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
dan banyak sekali amalan-amalan yang disukai, yang disenangi oleh baginda Nabi. Yang pertama tadi apa? Mencari ilmu. Yang kedua, berkumpul dengan anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan selanjutnya insya Allah kita sambung di majelis yang lain ya. Karena Al-Fakir dari sini harus ke Radio Kosmo dulu, habis dari Radio Kosmo harus ke Sumedang. Jadi mohon maaf wabil khusus kepada para panitia. Ya, Al-Fakir berterima kasih wabil khusus kepada Coach Alpan, juga kepengurusan Sabiulungan FC yang menjadi sebabiah Al-Fakir bisa silaturahmi ke sini. Semoga silaturahmi kita semua tidak hanya malam ini saja, semoga kita semua dikumpulkan lagi oleh Allah Ta'ala bersama para ulama, bersama orang-orang yang saleh, dan semoga kita semua dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Al-Fakir mohon maaf daripada apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangannya. Semoga segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya ada dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang bagusnya, yang baiknya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi Al-Fakir pribadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, sebelum Al-Fakir berpamitan, Al-Fakir mengundang kepada semuanya, khususnya kepada seluruh para asatid, para pengurus IAIS. Al-Fakir mengundang juga, mohon bantuan untuk disebarkan kembali undangan. Al-Fakir mengundang pada tanggal 10 Januari 10 Januari hari Senin malam Selasa pada Isya sampai selesai, diaturkan hadir semuanya acara maulid Haul Akbar, juga milad pesantren yang ke-8 di Jelegong ya. Di Jelegong, mungkin tahu dari sini Jelegong sebelum Pasar Patrol. Insya Allah yang akan mengisinya dari Yang Mulia Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan, Yang Mulia Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attos dari Bekasi, juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, juga Yang Mulia Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Maki dari Malaysia, juga guru kita Abuya Kiai Haji Ahmad Busri Muslim, juga Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, bisa menghadiri acara-acara kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kita terakhir kita doa, kita baca Fatihah wabil khusus bagi yang dihauli pada saat ini, yaitu sesepuh daripada IAIS, almarhum almarhumah. Semoga beliau-beliau di alam kuburnya diampuni dosa perdosaannya, diterima iman Islamnya, dilampangkan alam kuburnya, diterangi alam kuburnya, dan alam kuburnya dijadikan taman-taman surga. Dan semoga kita semua yang akan mengikuti beliau, wabil khusus keturunan-keturunan beliau, kita doakan semoga keturunan-keturunannya menjadi keturunan yang soleh solehah bijahin Nabi wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisyirumil Quran. Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladhdallin rabbing fil lana amin. Sekian dari Al-Fakir, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.